semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Sakit hati yang tak tertahankan cenderung membuat seseorang bertindak di luar akal sehat demi menuntut balas. Begitupun dengan cerita film berjudul Bacan yang dibintangi oleh Kica Sudipa, garapan sutradara Shashank dan dirilis pada tahun 2013. Film ini mengisahkan tentang seorang pengusaha real estate yang melakukan pembunuhan berantai terhadap seorang inspektur, dokter, menteri, dan pengusaha. Namun saat tertangkap, hasil tes kejiwaannya menyatakan jika sang pengusaha menderita gangguan mental paranoid skizofrenia. Tapi, benarkah? Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama yuk langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Tepat pukul 11 siang itu, pada tanggal 13 Juli tahun 2011, kekacauan terjadi di sebuah police station. Seorang pemuda memporak-porandakan ofis serta melukai para anggota polisi di sana. Terlebih lagi, pemuda yang sedang mengamuk itu berani membunuh seorang inspektur bernama Mahesh Deshpande. Selanjutnya ia melarikan diri dengan motor polisi. Pemuda itu tak segan menerobos penjagaan polisi menuju sebuah rumah sakit, menjumpai seorang dokter bernama Srinivas Iyengar dan membunuhnya. Selanjutnya pemuda itu kembali melarikan diri menggunakan sebuah mobil yang berhasil dirampasnya. Aksi pengejaran pun terjadi antara si pemuda dan polisi. Hingga akhirnya ia tertangkap setelah sebuah truk menabraknya. Mobil terpental, terguling, membuatnya tak dapat melarikan diri lagi. Ia pun ditangkap polisi. Guna mendalami motif pembunuhan terhadap dua orang berpengaruh dalam rentang waktu yang berdekatan itu, kepolisian menugaskan seorang penyidik handal bernama Vijay Kumar. Pelaku yang tertangkap itu nampak depresi dalam borgol polisi. Vijay mulai menginterogasinya. Namanya adalah Bharat alias Bacan. Ia adalah seorang pengusaha real estate. Sekretaris pribadinya bernama Anjali yang biasa dipanggil Anju. Sementara dalam menjalankan bisnisnya, ia memiliki seorang broker bernama Putaswamy. Ceritanya begini, siang itu mereka memiliki janji temu dengan sekelompok orang-orang yang bersedia menjual tanah di mana mereka ternyata adalah para petani. Bharat mendengar jika ketua menteri juga menginginkan tanah mereka. Namun kedatangan Bharat ke sana bukan untuk bernegosiasi melainkan untuk menyelamatkan para petani dari provokasi pihak-pihak yang merugikan mereka. Bharat tak sampai hati jika para petani itu kehilangan ladang kerja dan mata pencaharian satu-satunya dengan menjual lahan kepada ketua menteri maupun dirinya. Sebab itulah Bharat membuka wawasan mereka supaya tetap mempertahankan lahan yang dimiliki. Putaswamy terkejut dengan putusan tiba-tiba bosnya. Begitu pula dengan Anjali. Sempat Anjali hendak bersuara namun Bharat menegurnya dan membuat Anju bersedih. Ternyata rumah Bharat dan Anjali bersebelahan. Ayah mereka adalah teman. Sebab itulah mereka dijodohkan. Ya, Bharat dan Anjali adalah pasangan. Malam itu Bharat makan malam di rumah Anjali. Sebagai pria berprinsip, Bharat meminta Anjali profesional saat bekerja. Namun bukan hal mudah membicarakan tentang profesionalisme kerja pada seorang gadis. Anjali masih tersinggung sebab teguran Bharat siang tadi. Namun merajuknya Anjali tak berlangsung lama, sebab pemuda itu pandai mengatasi emosi seorang gadis. Untuk membuat gadisnya tersenyum lagi, Bharat memberikan coklat kesukaan Anjali. Suatu hari keluarga Johnson menggunakan jasa perusahaan Bharat untuk menjualkan propertinya. Namun tak lama setelah Bharat dan Anjali pergi, datang kompetitor Bharat yaitu Jaya Raj beserta komplotannya mengacak-acak kediaman keluarga Johnson dan mengancam pasutri tua itu untuk menjual properti kepada mereka. Sempat terjadi persinggungan di sana karena Jaya Raj hendak membeli properti tersebut dengan harga yang sangat murah. Ancaman itu membuat Bharat turun tangan dan membantu pasangan Johnson mengajukan keluhan kepada polisi. Kebetulan keluhan mereka ditangani langsung oleh Inspektur Deshpande. Ada yang aneh dari sosok inspektur ini. Ruangannya penuh dengan berbagai macam perabotan sakral. Nampaknya sang inspektur adalah sosok yang fanatik.
Usai pasangan Johnson mengajukan keluhan, Despande meminta Barat dan Anjali tetap tinggal, sementara pasangan Johnson diantar pulang oleh anggotanya. Kejanggalan bertambah saat Despande seolah telah menerabang masa depan Barat. Di depan Anjali ia berkata jika Barat adalah seorang penipu. Anjali harus menjauhinya dari sekarang sebelum terlanjur jauh, sebab masa depan Barat tergambar suram. Despande menyatakan Barat akan menjadi kriminal besar. Akan banyak korban berjatuhan di tangan Barat kelak. Selain itu, Anjali akan dihianati oleh Barat dengan wanita lain. Mendengar pernyataan itu, Barat naik pitam. Ia pergi meninggalkan office lalu meluapkan emosi dengan memecahkan kaca mobil. Karena luka di tangannya itu, Anjali membawa Barat ke sebuah rumah sakit. Dr. Srinivaslah yang menanganinya. Usai penanganan, sembari menulis resep, sang dokter berpesan supaya Barat tak mengkonsumsi yang manis-manis sebab itu akan berdampak buruk pada kesehatannya mendatang. Srinivas begitu ketat mengingatkan pasiennya itu hingga Barat merasa sang dokter sangat ikut campur dengan hidupnya. Akhirnya, Barat pun membuang resep itu di tempat sampah. Sementara itu Jayaraj telah menganiaya pasangan Johnson karena tak mengindahkan peringatannya. Johnson masih juga tak mau melepaskan properti kepada Jayaraj dan lebih memilih Barat. Oleh karenanya, Jayaraj mengambil paksa properti tersebut dari pasangan Johnson. Mengetahui hal itu, Barat mendatangi Jayaraj di tempat proyeknya. Tanpa basa-basi, Barat langsung beraksi. Perkelahian antara Barat dan anak buah Jayaraj tak terhindarkan lagi. Bahkan Barat turut serta memberikan pelajaran kepada Jayaraj supaya pria itu mau mengembalikan properti yang telah dirampas dari pasangan Johnson. Jayaraj menjadi sangat ketakutan dengan ulah Barat. Esok harinya bersama Anjali dan Putaswami, Barat bertemu dengan Monica, cucu pasangan Johnson yang datang dari London hendak berterima kasih sebab telah menjaga dan membantu kakek neneknya. Monica yang datang langsung memeluk Barat di depan Anju dan membuat gadis itu terbakar cemburu. Usai pertemuan itu tak hentinya Anju bermuka masam. Barat menenangkannya dengan mengatakan jika itu adalah budaya negara Barat ketika bertegur sapa dengan memeluk. Hampir saja Anju tak memaafkan Barat. Namun lagi-lagi pemuda itu berhasil mengubah suasana hati gadisnya dan mereka pun kembali berbaikan. Selanjutnya Barat mengajak Anjali ke sebuah kafe dan memesankannya es krim. Namun ketika Barat hendak mencicip es krim tersebut, tiba-tiba datang Dr. Srinivas melarangnya. Yang paling menyebalkan lagi, sang dokter menambahkan garam ke dalam es krim itu dengan alasan menetralkan manisnya. Terang saja Barat makin emosi melihat hal tersebut. Beruntung Anjali bisa menenangkannya. Esok harinya di kantor, Barat menerima telepon jika pasangan Johnson dan Monica telah ditawan oleh Jayaraj. Jayaraj masih tak mengindahkan peringatan Barat tempo hari. Namun di tengah perjalanan, rombongan mobil yang membawa Monica beserta kakek neneknya mendadak berhenti karena Barat sudah menunggu mereka di atas bulldozer. Sekali lagi Barat memperingatkan Jayaraj, namun pria itu angkuh. Jayaraj memerintahkan anak buahnya maju melawan Barat, tapi mengingat apa yang menimpa mereka tempo hari ketika berhadapan dengan Barat, nyali mereka menciut. Akhirnya, dengan terpaksa Jayaraj maju hendak melawan Barat. Tapi kemudian Barat berhasil menggentarkan nyali Jayaraj. Senpi telah beralih ke tangannya. Barat menghabiskan 10 peluru dari Senpi itu, kemudian menendang Jayaraj beberapa meter jauhnya hingga tubuh terpental menghantam mobil. Naasnya kejadian itu tertangkap basah oleh Inspektur Despande. Bahkan Despande merekam detik-detik Barat membuat Jayaraj terpental. Barat mencoba menjelaskan kronologi kejadian namun sang inspektur menolak percaya. Nampaknya telah terjadi kesepakatan antara sang inspektur dengan Jayaraj. Akibatnya, Barat pun digelandang ke police station atas aksi anarkis yang dilakukan. Ketika Anjali hendak menjamin kebebasannya, ternyata Monica lebih dulu melakukan hal itu. Anjali panas hati mendengar provokasi dari Despande yang membenarkan ramalannya tentang masa depan Barat di mana pemuda itu kelak akan mempermainkan hatinya. Ayah ibu Anju dan orang tua Barat menunggu kepulangan pemuda itu. Namun hal yang tak dikehendaki Anjali terjadi.
Barat pulang diantar Monica dan lagi-lagi Monica memeluk Barat di depan Anjali sebagai bentuk perpisahan hari itu yang membuat Anjali terbakar cemburu. Tapi untuk kesekian kalinya, Barat berhasil meruntuhkan emosi Anjali dengan membicarakan rencana pertunangan keduanya. Esoknya Barat mendatangi toko perhiasan hendak mencari cincin pertunangan untuk Anjali. Secara kebetulan Monica juga ada di sana. Barat mengatakan niatnya mencari cincin untuk Anjali kepada Monica, lalu Monica membantu memilihkannya. Cincin dicobanya pada jemari Monica, dan dengan bercanda, Monica memamerkan kepada seluruh orang yang ada di sana jika dirinya bertunangan. Begitulah akhir perjumpaan mereka hingga Monica meminta Barat mengundangnya ketika pernikahan sebab ia tak sempat hadir di acara pertunangan. Usai membeli cincin dalam perjalanannya, Barat turut serta menyiapkan coklat kesukaan Anju di mobil. Ketika sedang melamunkan kekasihnya, Dr. Srinivas memepet mobil Barat, memperingatkannya lagi supaya tak memakan manis-manis. Barat yang kesal akhirnya terpaksa memakan coklat itu, sementara Srinivas sibuk berteriak. Ketika fokus pandang pecah, Barat tak menyadari sebuah truk di hadapannya hingga akhirnya mobil tertabrak dan terpental hingga terjun keluar jalur. Mobil terbakar. Sang dokter memastikan menyangka jika Barat tak selamat dan mengutuk pasien yang tak patuh padanya. Tapi ternyata Barat masih selamat dan menyerang sang dokter yang telah membuatnya celaka sebab mengganggu fokusnya. Berlangsunglah acara pertunangan Barat dan Anjali. Tapi tiba-tiba Inspektur Deshpande datang memberikan kejutan. Sebuah video yang menampilkan saat Barat dan Monica memilihkan cincin pertunangannya. Sang inspektur memprovokasi Anju dengan mengatakan jika Barat telah mengkhianati Anju. Sontak Barat mengamuk dan hilang kendali. Ia memukul Deshpande. Reaksi Barat ditangkap oleh Anju sebagai pembenaran apa yang dikatakan Deshpande. Hingga ketika Barat sibuk memukuli Deshpande, Anjali yang merasa terus-menerus dibohongi memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan meledakkan tabung gas yang ada di rumahnya. Anjali yang sekarat dibawanya menuju rumah sakit. Namun Dr. Srinivas selaku pimpinan rumah sakit itu menolak menolong Anjali hingga akhirnya Anjali menghembuskan nafas terakhirnya. Itulah motif dibalik pembunuhan yang dilakukan Barat alias Bachchan. Usai mendengar penjelasan Barat, Vijay mengusut kasus dan memulai penyelidikan dengan mendatangi Police Station Deshpande. Di sana ia mencocokkan keterangan yang telah diberikan oleh Barat yang ternyata tidak relevan sama sekali. Tak pernah ada keluhan dari keluarga Johnson. Pun soal Inspektur Deshpande bukanlah sosok yang fanatik, melainkan ateis. Begitu juga ketika Vijay mendatangi rumah sakit berniat menggali info dari istri mendiang Dr. Srinivas. Selama ini tak pernah ada pasien masuk bernama Barat ataupun Anjali. Cerita yang dikatakan oleh Barat tentang keluarga Johnson yang mendapat ancaman dari Jaya Raj pun ternyata berkebalikan. Johnson justru menjual propertinya kepada Jaya Raj sebab Jaya Raj memberikan penawaran harga tinggi. Kebingungan makin menyelimuti Vijay. Hingga ketika keluarga Barat dan Anjali datang, barulah semua terungkap. Vijay sempat terkejut ketika menyaksikan jika Anjali masih hidup dan dengan kondisi baik-baik saja. Anjali bahkan berkata ketika Barat melakukan pembunuhan, tak satu pun dari mereka ada di kota itu sebab tengah melakukan acara di sebuah kuil. Keterangan lebih lanjut mengatakan jika Barat adalah pasien gangguan mental. Dari situ kepolisian mengirimnya ke rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan dan rehabilitasi. Dr. Ragunath, seorang psikiater ditugaskan untuk menangani Barat. Dengan segala upaya, Ragunath melakukan pendekatan terhadap Barat hingga berhasil memperoleh semua informasi yang dibutuhkan. Sementara Anjali sekeluarga serta ayah dan ibu Barat memberikan keterangan kepada Vijay tentang asal mula goyahnya mental Barat. Ketika itu bisnis real estate-nya mengalami kerugian besar hingga ia bertemu dengan para penipu. Begitu juga perihal memorinya tentang Anjali. Bagi Barat, Anjali sudah mati. Jika ada yang mencoba meyakinkannya bahwa Anjali masih hidup, maka ia akan anggap itu sebuah lelucon. Tes kejiwaan terus berlanjut hingga pemeriksaan-pemeriksaan lainnya yang akhirnya dokter menyatakan bahwa Barat benar-benar mengalami paranoid skizofrenia, di mana pemuda itu mengalami overthinking hingga keinginan membunuh seseorang demi membela diri. Persidangan pun digelar namun belum menuai putusan.
Hakim memberikan waktu untuk membuktikan bahwa Barat benar-benar tidak waras. Pemerintah diminta memberikan pengobatan lebih baik kepada Barat. Akan tetapi, pada suatu malam Barat berhasil melarikan diri dari rumah sakit jiwa setelah melukai beberapa petugas di sana. Esok harinya, Vijay kembali mendatangi Raghunath mendiskusikan perkiraan langkah Barat. Menurut pengakuan Barat, 3 orang ancamannya adalah Inspektur Deshpande, Dr. Srinivas, dan kompetitor bisnisnya Jaya Raj. Ketika Deshpande dan Srinivas telah tewas, satu-satunya yang ingin dibunuh oleh Barat adalah Jaya Raj. Segera Vijay mendatangi Jaya Raj untuk memperingatkannya. Namun kala itu Ketua Menteri meminta Jaya Raj untuk pergi ke Delhi. Belum lama Jaya Raj bersenang-senang, Barat sudah mendatanginya. Ia bertarung melawan semua anak buah Jaya Raj. Jaya Raj yang sempat menghubungi Vijay melaporkan kejadian itu. Namun naas, nasib baik tak berpihak pada Jaya Raj. Siang itu ketika Vijay menghadap komisaris, ia mendapati seorang pria tengah mengajukan komplain atas laka lantas yang telah dialaminya. Dalam CCTV yang pria itu tunjukkan, Vijay melihat Barat dan Anjali menolongnya. Vijay terpaku pada waktu kejadian di mana Anjali beralibi jika saat itu ia dan keluarga serta ayah ibu Barat sedang tidak berada di kota, tapi tengah mengunjungi sebuah kuil. Dari sinilah semua terungkap. Vijay menyadari jika Barat atau Bachchan bukan hanya seorang pemuda yang sedang marah, namun juga pemuda yang sangat cerdas dan berpura-pura gila. Berbekal bukti tersebut, Vijay kembali menginterogasi Anju, ayah ibunya, serta ayah dan ibu Barat. Vijay marah merasa dipermainkan. Sedangkan Anjali tertawa puas sebab Barat sedikit lagi berhasil menyelesaikan misinya. Sebab di waktu yang sama, dengan mengendarai sebuah truk bermuatan kambing di baknya, Barat membawa serta Jaya Raj di antara kambing-kambing itu. Situasi makin memanas di ruang interogasi sampai akhirnya sebuah pengakuan terlontar dari mulut Anjali. Sebenarnya tidak ada hubungan apa-apa antara Barat dan Anjali. Cinta justru hadir di antara Barat dan Aswini, adik Anjali. Hubungan keduanya telah terjalin selama 5 tahun. Aswini melakukan pendidikan kedokteran di kota Bellary. Selagi praktek, ia magang di rumah sakit tempat Srinivas berada. Suatu hari Aswini yang biasa memberi kabar kepada Barat tiba-tiba menghilang. Setelah beberapa hari kemudian seseorang menelponnya memintanya datang ke suatu tempat. Barat yang sudah dalam keadaan emosi hendak menghajar pria itu. Namun justru dari pria bernama Sanyapa itulah terkisah suatu peristiwa miris yang menimpa Aswini. Ketika itu Aswini yang mendapati jika lingkungan tempat tinggal Sanyapa dan istrinya tercemar oleh hasil pertambangan ilegal yang dikelola Jaya Raj serta Ketua Menteri Madhusudan dan mencoba untuk menentang dengan mengekspos kecurangan mereka. Karena menyangkut kesehatan, Aswini melaporkan temuannya kepada Kepala Rumah Sakit, Dr. Srinivas. Namun sang dokter justru menolak dan meminta Aswini untuk mundur dari perjuangannya. Aswini yang bercita-cita ingin memberikan pelayanan jujur kepada yang membutuhkan, tak menerima saran Srinivas. Akhirnya bersama warga setempat, Aswini hendak melakukan demo kepada pemerintah. Sayangnya, sehari sebelum pelaksanaan, pemukiman warga telah dibakar oleh anak buah Jaya Raj dan Madhusudan. Hal itu Aswini laporkan kepada Inspektur Deshpande berharap kepolisian dapat membantu. Sang inspektur pun membawanya menuju tambang di mana Jaya Raj dan Madhusudan menunggu mereka. Tak lupa Srinivas juga hadir di sana. Dari situlah Aswini baru tahu jika mereka terkait satu sama lain atas berjalannya pertambangan ilegal yang merugikan negara dan penduduk setempat. Kala itu Sanyapa hanya bisa mengintai dari jauh sebab ia sendirian tak memiliki keberanian melawan mereka. Dari jauh pula Sanyapa menyaksikan bagaimana Aswini dibunuh secara brutal oleh mereka. Atas salah yang tak bisa dimaafkan itulah akhirnya Barat merancang planning untuk membalas dendam terhadap keempat-empatnya. Ketika Vijay sedang mendengar cerita di ruang interogasi, Barat sedang menyelesaikan cerita di lokasi tambang.
Jayaraj dan Madhusudan dihajarnya secara membabi buta. Segera Vijay dan timnya berangkat menuju tambang. Tepat saat Vijay tiba, tepat saat itu pula Bharat menyelesaikan ceritanya. Ia membunuh Jayaraj dan Madhusudan dengan sadis. Menyadari apa yang dilakukan Bharat adalah tindakan mulia meski caranya salah, Vijay memilih untuk menutup mata dalam menangani kasus tersebut. Saat sidang pembuktian ketidaknormalan Bharat kembali digelar, Vijay dan Raghunath bersaksi serta memberikan keterangan berikut bukti-bukti pendukung jika Bharat benar-benar menderita paranoid skizofrenia. Pada akhirnya Bharat dibebaskan dari hukuman dan media menyiarkan jika kematian Jayaraj serta ketua menteri adalah karena kecelakaan heli yang mereka tumpangi. Serta aktivitas tambang ilegal itu pun ditutup. Dan film pun selesai.